Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang jual beli sarf dan qisas yang beranggotaan saya sendiri Asri Novitasari dan rekan-rekan saya ini Saputra, Eliana dan Yuria Merliantika. Jadi langsung saja, yang pertama adalah definisi jual beli sarf. Apa itu sarf? Sarf itu adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau jual beli. Adapun secara istilah, sarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis, misalnya rupiah. Lalu selanjutnya adalah landasan syariah sarf. Di sini ada dua, yaitu menurut Al-Quran dan menurut hadis. Yang pertama menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli sarf itu sendiri, melainkan hanya menjalankan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Lalu yang kedua menurut hadis. Lalu menurut hadis ini, setelah berapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian, mata uang kertas menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas. Lalu selanjutnya adalah syarat-syarat sarf. Syarat-syarat ini ada dua. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Terus yang kedua, objek akad. Nah, objek akad ini mencakup banyak hal, yaitu yang pertama nilai tukar atau kurs mata uang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Lalu valuta yang diperjualbelikan telah dikuasai baik oleh pembeli maupun penjual. Dalam akad sarf ini tidak boleh ada hak khiyar syarat bagi pembeli. Hak khiyar di sini yang dimaksud khiyar syarat adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan atau tidak melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah akadnya selesai, dan syarat tersebut diperjanjikan ketika transaksi jual beli. Alasan tidak diperbolehkannya khiyar syarat adalah untuk menghindari adanya ketidakpastian atau horor. Dalam akad saraf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan. Dan yang terakhir, ijab kabul, pernyataan ekspresi dan saling ridho atau rela antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Jenis-jenis sarf. Jenis-jenis sarf adalah transaksi spot, yakni transaksi pembelian jual beli asing untuk penyerahan pada saat itu, over the counter, atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan dalam waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Transaksi forward yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang dinilai ditetapkan pada saat sekarang dan berlakukan untuk waktu yang akan datang 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Lalu transaksi swap yaitu transaksi kontrak pembelian dan penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan falas yang spekulasi yang mengandung unsur maisir. Yang keempat, transaksi options. Kontrak memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atau sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.
Bagian E. Praktik pasar falas konvensional. Pengertian falas atau valuta dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex disingkat. Merupakan mata uang yang digunakan untuk pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya. Pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan, transaksi keuangan perdagangan internasional dapat dilakukan di pasar valuta asing. Pasar uang adalah suatu kelompok yang dimana instrumen-instrumen jangka pendek yang umumnya yang berkualitas tinggi diperjualbelikan. Fungsi pasar adalah sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan. Praktek valuta konvensional ini di bursa, orang dapat membeli apapun menjadi mata uang yang diperdagangkan secara objektif untuk mendapatkan profil atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Dalam pasar valuta tidak ada keseragaman dengan adanya transaksi dibuat perdagangan over the counter sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing. Pelibatan bank syariah dalam pasar valuta asing. Sebagai lembaga keuangan yang dapat memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan syariah pun tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatan di pasar valuta asing. Perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional agar mempunyai akses yang luas ke pasar valuta asing, tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. PT Bank Syariah Mandiri telah memperoleh izin devisa sejak 18 Maret tahun 2002. Sejak saat itu, BSM telah melayani berbagai lapisan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mata uang asing atau foreign exchange sesuai fatwa DSN nomor 28/DSN-MUI-111/2002. PT Bank Syariah Mandiri melayani pertukaran mata uang asing berupa banknotes atau mata uang fisik dan devisa umum atau DEFU. Mata uang asing yang dapat dipertukarkan tersebut dapat dinyatakan langsung ke seluruh cabang BSM. Yang pertama, ketentuan transaksi jual beli syariah sesuai fatwa DSN nomor 28/DSN MUI-111/2002. Tidak ada spekulasi. Selanjutnya, ada kebutuhan transaksi nasabah bank atau untuk berjaga-jaga. Selanjutnya, apabila transaksi tukar-menukar dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan tunai. Yang kedua, ada jual beli banknote. Transaksi jual beli ini menggunakan akad SARF, menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya, perhitungan kurs jual beli valuta asing saat ini didasarkan pada valuta rupiah. Jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan tunai atau pendebatan rekening. Banknot yang diperjualbelikan harus tanpa cacat dan sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya, ada etika syariah dalam pasar valuta. Terdapat beberapa tingkah laku perdagangan falas yang harus diperhatikan. Yang pertama, ekonomi syariah menghindari dan melarang perdagangan tanpa penyerahan. Yang kedua, ekonomi syariah melarang tegas jual beli falas untuk kepentingan spekulasi. Yang ketiga, harus dihindari jual beli falas baik dalam bentuk spot maupun forward. Nah, yang terakhir, ekonomi syariah juga melarang transaksi swap, berjanji untuk menukar mata uang asing dengan mata uang setempat pada waktu tertentu dengan harga yang ditetapkan. Hukumnya jaiz. Jual beli jizaf. Jizaf berasal dari bahasa Persia yang diserap dalam bahasa Arab. Maksud dari kata ini adalah transaksi terhadap suatu barang tanpa ditakar, ditimbang, atau diperhitungkan dalam bentuk satuan, melainkan diperkirakan atau ditaksir keseluruhannya. Landasan syariah jizaf yang pertama itu ada sebuah hadis, yaitu dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah melarang untuk transaksi sejumlah subroh kurma yang tidak diketahui takarannya.
Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh memberi kurma secara jizab tanpa ditakar dan ditimbang jika alat pembayarannya bukan kurma. Syarat jizab itu ada baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang. Yang kedua itu yaitu jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit untuk diprediksi atau sebaliknya. Yang ketiga itu barang dengan dagangan harus tetap dijaga dan kemudian dihitung jumlah atau ukurannya ketika akad. Yang keempat itu objek harus ditaksir oleh yang ahli menaksir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.